Itu beda arti ya. Kita boleh ke Bang Ciko Hakim terlebih dahulu. Dari PDI Perjuangan melihat bagaimana 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Puas dari PDIP? So far so good ya. Tapi pada prinsipnya kalau bicara soal puas, saya melihat beberapa hasil survei. Dan kita harus akui bahwa bahkan para pemilih Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu 75% katanya mengatakan puas. Itu dia. Ya, tapi kan pada prinsipnya dalam 100 hari ini belum bisa ada yang betul-betul terukur keberhasilan-keberhasilan itu. Kita jujur aja. Jadi yang dinilai rasa-rasanya lebih ke suasana politik, stabilitas, itu yang dirasakan oleh masyarakat dan itu yang tercermin di mungkin di survei-survei tersebut. Tapi ini kan ada andil PDI Perjuangan yang nggak mengganggu pemerintahan ini sejak awal kan gitu ya. Artinya iya, artinya suasana kondusif, stabilitas politik ini juga karena memang semua partai, baik itu teman-teman Kim dan Kim Plus yang berada di dalam pemerintahan atau di dalam kabinet, juga PDI Perjuangan yang tentunya memberikan kesempatan untuk Pak Prabowo bagaimana untuk bisa membenahi apa-apa yang buruk yang ditinggalkan yang lalu, yang baik kemudian dilanjutkan. Dan dalam 100 hari ini kita betul-betul mendukung hampir semua kebijakan maupun apa-apa yang ingin sudah dicanangkan dan ingin dieksekusi oleh Pak Prabowo. Tentu ada catatan di sana sini gitu ya, tapi untuk 100 hari ini terlalu dini untuk kemudian memberikan kritik yang keras gitu. Dan kalau kita bicara soal kontroversi-kontroversi, saya rasa masyarakat juga sudah cerdas, banyak kontroversi atau hal-hal kasus-kasus yang terjadi yang muncul ke permukaan di 100 hari pemerintahan ini adalah warisan dari yang lalu. Misalnya ada kasus korupsi nikel gitu ya, Harvey Muiz lah kita sebut. Ya, kemudian ada lagi pagar laut gitu. Ada beberapa hal lain yang memang sebenarnya bukan dari kebijakan pemerintahan yang sekarang. Jadi artinya yang lalu terus Bang Ciko? Enggak, kita kan harus gini. Karena 100 hari ini agak susah untuk mengukur, jadi apa-apa yang buruk pun sebenarnya belum bisa juga dilakukan oleh pemerintahan yang ini. Masa dalam 100 hari udah melakukan hal yang buruk, ya itu kan luar biasa juga ya gitu. Tapi kan bukan berarti selama pemerintahan ini tidak ada yang buruk. Catatannya mungkin satu, hukuman yang terlalu ringan mungkin untuk Harvey Muiz. Kan itu juga ranahnya pemimpin ya. Orang bisa bilang, oh yudikatif berbeda, it's a different branch from eksekutif dan legislatif. Enggak begitu. Kalau seorang presiden, seorang pemimpin itu seperti di Harry Truman ya kalau nggak salah ya, the buck stops here. Semua masalah selesai di sini. Dan itu ditaruh di belakang mejanya dia gitu. Artinya apa? Dia harus sebagai leadernya semua, termasuk yudikatif dan legislatif sebenarnya. Dan juga rakyat Indonesia. Artinya Pak Prabowo juga harus mulai lebih involve untuk hal-hal yang sifatnya domestik. Kami menilai Pak Prabowo ini memang ingin sekali menjadi macan Asia atau Soekarno kecil, mungkin seorang yang begitu mengidolakan Soekarno juga gitu kan, menikmati kunjungan-kunjungan ke luar negeri, tapi kita ingin mengingatkan banyak hal-hal di dalam negeri yang perlu perhatian, termasuk untuk mengawasi kinerja para menteri dan pembantu-pembantunya yang lain. Yang kita lihat justru memang ada catatan terkait dengan kualitas dan quality gap ya antara presiden dan para pembantunya yang menurut kami agak terlalu jauh gitu. Pak Prabowo dengan international exposure yang begitu luas ya kan, pendidikan yang begitu tinggi di berbagai macam bidang bukan hanya militer, dan pengalaman yang rekam jejak yang begitu mumpuni lah untuk menjadi seorang presiden, apalagi beliau mempersiapkan diri sekian lama ya, bahkan sejak Orde Baru mungkin ingin menjadi presiden. Jadi artinya harus dibantu oleh para pembantu yang punya kualitas dan kompetensi yang lebih dari yang Memang sekarang. Para menteri saat ini kenapa Bung Ciko? Saya nggak mau menyebut nama, tapi rasa-rasanya Maria bisa jawab sendiri kan, ada beberapa yang rasa-rasanya tidak cocok dalam posisinya. Saya tidak mengatakan mereka sebagai manusia itu bukan manusia yang sukses, tapi nggak semua manusia yang sukses dalam bidangnya itu harus menduduki jabatan-jabatan penting seperti menteri, utusan khusus, wakil menteri, atau kepala-kepala badan. Gitu aja. Yang menarik tadi Abang membandingkan, ada komparasi dengan pemerintahan sebelumnya, warisan yang lalu belum tuntas sampai sekarang. Persoalan yang dibawa di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Bang Andi harus komentar dulu Pak. Sisa-sisa peninggalan dari pemerintahan sebelumnya yang menjadi persoalan pelik dan belum terselesaikan apa saja menurut Bang Andi? Terima kasih Kang Andre ya. Tadi saya mau koreksi dulu, itu bukan nikel tapi timah. Jadi untuk Harvey Muiz ini case-nya itu adalah kasus timah bukan nikel tadi. Oh iya maaf. Ya. Jadi kalau kita bicara 100 hari,
memang benar juga itu tidak, katakanlah the whole things itu oleh Pak Prabowo. Masih ada sisa-sisa dari Presiden terdahulu itu Presiden Jokowi dengan kesuksesannya beliau juga. Tapi di balik kesuksesan beliau juga memang ada juga permasalahan-permasalahan yang ada gitu yang perlu diselesaikan segera juga. Tapi kalau konteksnya itu ya saya rasa semua presiden itu kalau peralihan itu pasti ada sisa-sisa yang harus diselesaikan oleh presiden yang akan datang. Tapi dalam konteks ini saya bisa menilai, saya mengatakan dari awal tadi itu sangat top banget. Kenapa? Dalam 2 bulan Presiden Prabowo dengan jajarannya itu bisa menghemat sampai 3,5 triliun untuk perjalanan dinas. Itu suatu prestasi 3,5 triliun. Dan efisiensi itu berjalan. Dan ini salah satu indikator juga oleh masyarakat menilai bahwa Presiden Prabowo ini sukses. Terlepas dari ya banyaknya gonjang-gonjing dari perilaku dari menteri itu hal-hal yang kecil menurut saya. Tapi yang jelas kita lihat adalah keberhasilan beliau bagaimana mengorkestrasi semua menteri-menteri beliau dan jajaran-jajaran beliau itu dalam satu kata. I'm a president. You must follow us. Kalau tidak mengikuti ya apa yang sudah dicanangkan, lebih baik minggir. Jadi wajar kalau hasil survei menunjukkan kepuasan terhadap Prabowo melampaui Presiden Joko Widodo. Jauh? Ya, saya setuju itu. Ya, kalau kita juga lihat dari lifestyle presiden cycle-nya itu, ya kan ada masa honeymoon, terus ada masa decline, ada masa re-election itu. Ya wajar-wajar saja. Kalau masa honeymoon ini kita lihat keamanan ini luar biasa di zamannya Pak Prabowo ini. Walaupun 100 hari tapi kan kita enak gitu ya, tenang aja gitu. Walaupun dari segi ekonomi dari kelas menengah ke atas agak turun, tapi itu bisa akan di-catch up lah nanti. Akan diperbaiki kemudian itu. Nah kembali tadi dengan makan bergizi gratis. Pasti setuju semua ya MGG ya? Luar biasa kan hasilnya kan? Mahasiswa setuju nggak? Setuju nggak? Mahasiswa nggak dapat. Kan dari PAUD sampai SMA ya teman-teman ya. Dari PAUD sampai SMA. Ya ini kan juga baru triggernya aja kan baru 31 provinsi Pak. Oke ya, 31 provinsi. Dan ini kan bertahap. Dan saya yakin ini kalau 30 tahun di India pelaksanaan MBG ini, 80 tahun di Jepang, insya Allah itu yang IQ kita dibilang IQ 78, dalam waktu 1 tahun ini bisa meningkat bisa menjadi 90. Saya yakin itu. Terima kasih. Bung Andi, artinya kepemimpinan 100 hari Prabowo Gibran saat ini jauh lebih baik kalau kita komparasi dengan kepemimpinan Pak Jokowi sebelum. Begini, kalau kepemimpinan Jokowi kemarin, saya harus menjelaskan ini. Karena ini ada transformasi ya dari kepemimpinan Jokowi dan ke Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sendiri kan masuk di dalam kabinet 2019 sebagai Menteri Pertahanan. Dan beliau banyak belajar dari Pak Jokowi juga gitu kan ya. Dan kita akui kepuasan masyarakat ini 80% melebihi dari SBY, melebihi dari Jokowi. Meskipun di mata Jokowi mania juga seperti itu, sama hasilnya? Ya sama, kita kan fair aja kita lihat dari situ. Itu hasil survei dari pilihan masyarakat. Baik, kita ke Bang Slamet Ginting. 100 hari pertama ini apakah, kalau kata Bang Ciko kan ini terlalu dini kalau kritiknya keras, kencang. Jadi ya harus sesuai, harus proporsional juga menilai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, salah satu indikator keberhasilan sebuah negara itu biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi.